Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Devi Poprianti Baniala SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023 Universitas Negeri Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 23003922156007. Pada hari ini saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi menulis teks prosedur dengan tepat pada siswa kelas 7 di SMP Negeri 2 Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat. Berikut video saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi bahasa Indonesia. Pagi. Luar biasa. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan satu anak berdoa terlebih dahulu. Silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap, gerak. Salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, silakan duduk kembali. Iya, apa kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Iya. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Semua hadir ya? Iya. Dari 25 orang siswa untuk pagi hari ini semua hadir. Setelah kalian pulang sekolah, apa yang kalian lakukan? Bermain. Nonton, apalagi yang kalian lakukan setelah aktivitas pulang sekolah? Nonton TV. Memasak. Oh, ada yang memasak. Oke, Ibu ambil satu contoh kegiatan yang kalian lakukan setelah pulang sekolah, memasak. Apa yang biasa kalian masak? Nasi goreng. Mie goreng. Apa lagi? Telur. Siapa yang suka makan telur? Oh, iya. Jadi Ibu ambil satu contoh tadi memasak, misalnya memasak mie goreng. Nah, ketika kalian akan memasak mie goreng, apa yang kalian lakukan terlebih dahulu? Merebus air. Iya, merebus air. Setelah itu masukkan minyak. Setelah itu membuka bumbu. Apa lagi? Iya, dan seterusnya. Tujuannya apa ketika kalian mengikuti langkah-langkah memasak mie goreng? Iya, tujuannya adalah supaya tidak terlalu mentah atau tidak terlalu matang. Oke. Terkait dengan contoh-contoh yang kalian sudah sebutkan tadi, minggu lalu kita belajar tentang apa? Puisi. Nah, untuk hari ini terkait dengan contoh yang kalian sudah sebutkan tadi, hari ini kita akan belajar teks prosedur. Belajar apa? Iya, jadi hari ini kita akan belajar teks prosedur. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita adalah bahwa setelah kalian mengikuti pelajaran hari ini dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik atau kalian mampu menyajikan teks prosedur dengan benar. Sebelum kita masuk dalam materi pada pagi hari ini, untuk lebih memotivasi kita, silakan anak-anak berdiri dan kita menyanyi lagu Pelajar Pancasila. Ya, silakan seperti biasa ya, dengan gerakan. Oke, dengan gerakan ya. 1, 2, 3.
Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, silakan duduk kembali. Ya, anak-anak yang lalu Ibu sudah bagi dalam kelompok, silakan anak-anak bergabung dengan teman kelompoknya terlebih dahulu. Oke, sudah bergabung dengan teman kelompoknya ya. Untuk materi prosedur hari ini, Ibu akan menampilkan beberapa contoh video. Silakan anak-anak dengan teman kelompoknya diamati dan dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mohon perhatian dari kelas 7 hari ini saya akan membuat minuman teh hangat. Teh manis hangat. Teh manis merupakan salah satu jenis minuman yang paling banyak disukai orang dan kalangan masyarakat. Karena dengan menggunakan sendok. Teh manis yang diperlukan. Kita lanjut ya. Enak, silahkan bikinnya. Terima kasih ya teman-teman. Bye-bye. Bisa dilakukan agar tubuh tetap sehat, mulai dari cara paling sederhana hingga cara yang membutuhkan waktu luang. Biasanya apa yang sering kamu lakukan? Ini ada banyak komunitas olahraga yang bisa kamu temukan. Dengan olahraga yang ringan dan tepat, daerah bisa menjadi lancar. Bahkan, pakar kesehatan mengatakan sebaiknya olahraga dilakukan di 150 menit tiap minggu. Tidak hanya olahraga, makan dengan konsumsi gizi seimbang menjadi salah satu upaya gaya hidup sehat. Jadi, memperhatikan pola dan porsi makan juga sangat penting. Olahraga dan makan makanan bergizi seimbang akan tercemar jika tidak bisa istirahat dengan cukup. Tidur adalah saat untuk menerapkan gaya hidup sehat. Mengurangi konsumsi makanan manis juga penting untuk mencapai hidup sehat. Asupan gula yang berlebihan dapat memicu berbagai penyakit. Selain beberapa hal tersebut, masih ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencapai gaya hidup lainnya. Air mineral, jelas. Canadian, Masukan K. Tepung Veneer Dan Adat Jingga Rata. Cara membuat roti goreng dengan cara kedua. Potong-potong keju. Siapkan gelas dan bulatkan roti tawar. Kemudian, masukkan keju yang telah dipotong ke roti. Lalu, rekatkan telur di pinggiran roti. Kemudian, tutup dengan roti tawar selanjutnya. Pijat-pijat pinggiran telur hingga rata. Lalu baluri ke pojokan telur. Berikan tepung panir secukupnya. Siapkan wajan dan minyak untuk menggoreng. Lalu goreng roti sampai kekal.
CF Visajikan Dan Di Santa. Ya baik, sudah menyaksikan contoh video tadi? Iya. Ada berapa video yang kalian saksikan? Iya. Yang pertama itu video tentang? Iya. Cara membuat teh manis hangat. Lalu yang kedua? Iya. Cara menjaga tubuh tetap sehat selain olahraga. Lalu yang ketiga? Cara membuat roti goreng isi. Nah, pada contoh yang pertama, cara membuat teh manis hangat. Nah, kalau kalian perhatikan pada contoh tadi, di sana apa yang paling kalian perhatikan? Alat dan bahan. Cara membuat teh manis hangat. Nah, alatnya apa saja? Iya, ada alatnya yaitu sendok, gelas, apa lagi? Iya. Lalu bahannya apa? Celup, apa lagi? Gula, air. Iya. Berarti bisa dimengerti dengan baik ya tentang contoh video prosedur tadi. Ya, baik. Berikutnya Ibu akan tayangkan satu video prosedur. Lalu silakan kalian amati dengan teman-teman kelompoknya, lalu diskusikan. Seperti yang kalian sudah sebutkan tadi, bahwa di dalam prosedur itu ada langkah-langkah, ada tujuan, ada alat dan bahan yang diperlukan. Nah, Ibu akan tayangkan videonya, silakan disimak, diamati dengan baik, lalu diskusikan dengan temannya. Sebentar, Ibu akan bagikan LKPD-nya untuk kalian isi bersama dengan teman kelompok. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Katakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian pastikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40 sampai 60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Ya, sudah ditonton videonya? Sudah. Iya. Ibu akan bagikan LKPD-nya, silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Silakan kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Iya, waktu mengerjakan berdiskusi dengan temannya 10 menit dari sekarang.
Melatih fokus dengan menyanyi Marina Menari ya. Iya, kita coba latih fokus dengan Marina Menari. Ibu contohkan dulu, silakan dilihat, diperhatikan supaya bisa fokus. Ada yang kurang fokus dalam pembelajaran? Iya, ada yang mengantuk sepertinya. Seperti ini Marijo, Marina menari di atas menara. Silakan anak-anak berdiri terlebih dahulu. Sesuai dengan menyanyi, sesuai dengan gerakan tangannya Ibu Devi ya, melatih fokus. Jadi apa yang diperhatikan? Gerakan tangannya siapa? Iya, gerakan tangannya Ibu Devi untuk melatih fokus. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, Marijo menari di atas menara, di atas menara, Marina menari, di atas menara, Marijo menari. Kurang fokus, ulangi lagi. Ya, yang kurang fokus nanti kita suruh menyanyi di depan. Oke, ulangi. Yang semangat. Oke. 1 sesuai dengan gerakan tangan Ibu Devi. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marijo menari, di atas menara, Marijo menari, Marina menari di atas menara, Marijo menari di atas menara, di atas menara, Marijo menari, di atas menara, Marina menari, di atas menara, Marijo menari, di atas menara, Marina menari, Marina menari di atas menara. Oke, masih fokus ya. Tepuk tangan buat kalian. Ya, silakan anak-anak duduk kembali dan dilanjutkan diskusinya. Iya, sudah. Ya. Oke. Ya, jadi silakan diisi sesuai dengan struktur teks prosedur yang ada pada LKPD. Oke, kelompok ini ada kesulitan
Tidak ada ya. Oke, silakan diisi sesuai dengan kerangka yang sudah ada pada LKPD. Strukturnya ya. Jadi ada tujuannya, kemudian ada bahan, ada langkah-langkah dan penutup. Ya, didiskusikan. Oke, kelompok ini ada masalah? Iya, silakan didiskusikan dengan temannya ya, sesuai dengan struktur prosedur. Tadi video apa yang kalian lihat itu? Iya, cara mencuci tangan. Silakan didiskusikan dengan temannya. Oke, kelompok ini ada masalah? Iya, silakan diisi ya, sesuai dengan struktur prosedur. Jadi ada judulnya, ada alat dan bahan, ada langkah-langkah dan penutup. Cuma 40? Oh. Oke, sudah mencapai 10 menit waktu diskusi dengan teman kelompoknya. Waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan temannya. Kita mulai langsung dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya, bisa perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Struktur, judul, cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Tujuan, setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Menjaga kebersihan diri tidaklah sulit. Kita bisa melakukannya dengan kegiatan sederhana seperti mencuci tangan. Apakah kamu sudah mengetahui cara mencuci tangan yang baik dan benar? Berikut adalah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Alat dan bahan: sabun, air, tisu, dan sanitizer. Langkah-langkah: basahi tangan hingga pergelangan tangan dengan air yang mengalir, lalu tuangkan sabun ke telapak tangan 2-3 tetes. Gosoklah telapak tangan secara perlahan dengan gerakan memutar 4 ruas jari tangan yang lain hingga sabun berbusa secara bergantian. Kemudian gosok punggung tangan dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan. Begitu juga sebaliknya secara perlahan. Gosoklah telapak tangan dan sela-sela jari dengan mengelipkan jari pada masing-masing buah jari. Pasangkan kedua tangan dengan posisi tangan kanan di atas hingga jari-jari tangan dalam keadaan saling mengikat. Lalu gosoklah secara perlahan dan ulangi gerakan tersebut dengan posisi tangan kiri di atas. Gosoklah ibu jari tangan sebelah kiri dengan gerakan memutar dalam pegangan tangan kanan dan lakukan gerakan serupa pada ibu jari tangan sebelah kanan. Gosoklah telapak tangan kiri dengan gerakan memutar ujung jari tangan kanan, begitu juga sebaliknya. Bilaslah kedua tangan dengan air yang mengalir hingga busa hilang. Penutup. Dengan sedikit peduli mencuci tangan secara benar, kita akan terhindar dari penyakit. Selamat menonton bersama. Demikian diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, demikian presentasi dari kelompok 1. Berikan aplaus. Iya, dari kelompok lain, kelompok 2, 3, dan 4. Apakah ada yang ingin ditanyakan pada kelompok 1? Tidak ada. Iya, kalau tidak ada kita lanjutkan di kelompok 2. Silakan kelompok 2. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Judul cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Tujuan, setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Alat dan bahan: sabun, air, langkah-langkah basahi tangan dengan air, lalu tuangkan sabun di telapak tangan 2-3 tetes. Gosoklah telapak tangan secara perlahan dengan gerakan memutar
Kita buat jari tangan yang baik hingga kami berputar dalam dengan secara bergantian. Lalu kita seperti menutup dengan sedikit sebelum tangan kita akan menanda dari sekian itu saja dari kami. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada kesalahan. Iya, demikian presentasi dari kelompok 2. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, berikutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kami. Saya menggunakan kami dari kelompok 3 untuk duduk dan menciptakan dengan benar tujuan agar tangan bersih dan tidak berperan alat dan alat sabun air dan handuk. Langkah-langkah yang pertama, bilas tangan dengan air. Kedua, lalu tuangkan sabun yang ketiga, lalu bilas dan Oke, demikian presentasi kelompok 3. Silakan duduk. Apakah ada yang ingin ditanyakan kelompok lain? Tidak ada? Cukup jelas ya? Oke, silakan duduk kelompok 3 dan berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang terakhir kelompok 4. Silakan kelompok 4. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk mewakili kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang 6 cara mencuci tangan. Judul 6 cara mencuci tangan dengan bersih dan bahan sabun, tisu, handuk, dan hand sanitizer. Langkah-langkah: 1. Basahi tangan hingga bergelangan dengan air yang mengalir, lalu tuangkan sabun ke telapak tangan 2-3 tetes. 2. Gosokkanlah telapak tangan secara perlahan dengan gerakan memutar 4 ruas jari tangan yang lain hingga sabun berpusat dan lakukan secara bergantian. 3. Kemudian gosok punggung tangan dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan, juga sebaliknya secara perlahan. 4. Gosokkanlah telapak tangan dan sela-sela jari dengan menunjukkan jari pada masing-masing ruas jari. 5. Pasangkan kedua tangan dengan posisi tangan kanan di atas jari tangan dalam keadaan saling mengisi. Lalu gosokkanlah secara perlahan dan ulangi gerakan tersebut dengan kiri di atas. 6. Gosokkanlah ibu jari dengan kiri. Gerakan memutar dalam gerakan tangan kanan dan lakukan gerakan serpokan ibu jari tangan sebelah kanan. 7. Gosokkanlah telapak tangan kiri dengan gerakan memutar jari tangan begitu juga sebaliknya. 8. Bilaskan kedua tangan dengan air yang mengalir hingga pusat hilang. Dengan sedikit peduli, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Iya. Berikan aplaus untuk kelompok 4. Presentasi yang sangat lengkap sekali ya, kelompok 4. Ya, dari kelompok lain apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin memberikan tanggapan terkait apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 4? Tidak ada, cukup jelas? Iya. Jadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya? Iya. Dalam video tadi apa yang dibahas? Judul video tadi apa? Cara mencuci tangan yang baik dan benar. Kemudian alat dan bahan yang digunakan di dalam video tadi apa saja? Sabun air, tisu, hand sanitizer, dan handuk. Itu alat dan bahan. Kemudian langkah-langkahnya: 1. Apa? Basahi tangan. Kemudian yang kedua, gosok telapak tangan. Yang ketiga,
Gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Keempat, gosok telapak tangan Dan sela-sela jari dengan dan sela-sela jari dengan memilihkan jari pada masing-masing ruas jari. kemudian seterusnya Pasangkan kedua tangan dengan pasangkan kedua tangan dan berikutnya lagi gosoklah ibu jari tangan sebelah kiri dengan gerakan memutar dalam menggunakan tangan kanan. iya, dan terakhir bilas sela tangan dengan menggunakan air bersih, air yang mengalir. Kemudian penutupnya Dengan sedikit peduli mencuci tangan secara benar, kita akan terhindar dari penyakit. iya, dengan sedikit peduli mencuci tangan maka dapat menghindarkan diri dari penyakit. Ya, berarti dari hasil presentasi kalian mengenai video dengan judul cara mencuci tangan yang baik dan benar, Ibu bisa melihat bahwa kalian memahami teks prosedur ya. Iya. Untuk mempertegas pemahaman kalian tentang teks prosedur, silakan anak-anak perhatikan layar yang ada di depan. Iya, jadi pengertian teks prosedur itu adalah teks yang memberikan petunjuk untuk melakukan atau menggunakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut. Kemudian, tujuan teks prosedur yaitu menjelaskan bagaimana kegiatan harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan sesuatu. Kemudian, di awal tadi Ibu menampilkan beberapa video ya. Ada berapa video? Ada 3. Nah, apakah ketiga video itu tadi sama? Berbeda. Nah, kalau kalian perhatikan video tadi itu berbeda ya. Jadi jenis-jenis prosedur itu ada 3. Ibu ulangi, jenis-jenis teks prosedur itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama itu adalah teks prosedur sederhana. Iya, jadi teks prosedur sederhana ini hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, prosedur untuk mengoperasikan setrika. Kalian biasa menyetrika enggak? Biasa. Oke. Lalu yang berikutnya, ada teks prosedur kompleks. Nah, teks prosedur kompleks ini terdiri atas banyak langkah-langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contoh, teks prosedur kompleks adalah cara pembayaran tilang oleh polisi. Ada yang sudah bisa bawa kendaraan? Belum bisa ya, belum berumur 18 tahun. Iya. Kemudian yang berikut, jenis prosedur yang berikut ada teks protokol. Teks protokol ini merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tetapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contoh tadi, memasak mie goreng. Iya. Memasak mie goreng biasanya ada yang masukkan bersamaan dengan bumbunya dan ada yang berbeda, tetapi tujuannya sama ya. Itu yang dinamakan dengan prosedur apa? Protokol. Iya, jadi jenis-jenis prosedur itu ada berapa? 3. Yang pertama, 2, 3. Iya. Lalu berikutnya ada struktur teks prosedur. Seperti halnya di dalam LKPD tadi yang kalian sudah kerjakan, ada 4 struktur prosedur. Yang pertama itu tujuan. Kalau tujuan video tadi cara mencuci tangan dengan baik ya. Iya, jadi tujuan di dalam teks prosedur ini berisi bagian yang ingin dilakukan. Kemudian bagian struktur berikutnya adalah alat dan bahan. Nah, struktur teks prosedur ini
isinya memuat segala alat dan bahan yang diperlukan. Contoh tadi, bahan dan alat mencuci tangan dengan baik dan benar ada apa saja? Sabun, air, tisu, dan seterusnya. Kemudian ada langkah-langkah ya. Jadi langkah-langkah ini berisi urutan secara rinci dan bertahap. Nah, tujuannya untuk membuat sesuatu menjadi runtut sehingga mencapai tujuan teks prosedur tercapai. Kemudian yang terakhir ada simpulan atau penutup. Nah, pada bagian yang terakhir ini isinya berupa simpulan dari suatu prosedur yang sudah dilakukan. Nah, biasanya berisi harapan atau manfaat yang didapatkan. Itu ya. Jadi Ibu ulangi, ada 4 struktur teks prosedur. Dimulai dari yang pertama itu ada tujuan. Kemudian yang kedua alat dan bahan. Kemudian langkah-langkah. Terakhir ada penutup dan simpulan. Iya. Dari penjelasan tadi anak-anak bisa dimengerti dengan baik apa itu teks prosedur? Ada yang ingin bertanya? Tidak. Baiklah. Kita akan merefleksi pembelajaran kita hari ini. Dari kegiatan awal hingga selesai diskusi pada pagi hari ini, apakah kalian senang pelajaran hari ini? Senang. Iya. Apa yang membuat kalian senang dengan pelajaran prosedur hari ini? Coba lebih jelas? Pelajarannya sangat menarik. Menarik karena apa? Bisa menonton video ya, video prosedur. Apakah berikutnya anak-anak ingin pembelajaran seperti yang tadi Ibu lakukan? Iya. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ya, silakan Adit. Yang bisa saya simpulkan dari pembelajaran hari ini adalah teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk untuk melakukan atau menggunakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut. Oke, tepuk tangan untuk Adit. Iya. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini bahwa prosedur itu adalah teks yang berisikan petunjuk atau langkah-langkah membuat sesuatu. Iya. Baiklah anak-anak, karena waktu kita yang terbatas untuk pagi hari ini mengenai teks prosedur, Ibu cukupkan. Untuk pertemuan minggu depan kita akan praktekkan cara membuat jus jeruk. Silakan anak-anak sebentar kembali ke rumah menyiapkan alat dan bahannya untuk membuat jus jeruk manis. Ya, untuk hari ini pembelajaran kita Ibu cukupkan. Akan tetapi sebelum kita keluar dari ruangan ini, silakan terlebih dahulu satu anak berdoa untuk menutup pembelajaran kita. Silakan. Ya, Indah, silakan. Amin. Terima kasih Indah, silakan duduk kembali. Ya, demikian pertemuan kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang.